Semoga kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan peserta didik yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah yang Maha Kasih karena berkat-Nya telah menyatukan kita pada kesempatan ini untuk berdoa bersama dalam rangka penutupan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Dengan segala kerendahan hati dan dengan sadar diri kita telah bersama-sama berkumpul di sini. Semoga pikiran dan hati kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang kita akan dengar bersama pada pagi hari ini. Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus sehingga ibarat kita pagi hari ini berguna untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, biar semakin hari semakin kuat padanya. Menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati dan mohon ampun kepada Tuhan dengan layak dan pantas merayakan ibadah sabda pada pagi hari ini. Mari kita hening sejenak. Ibu bapak dan guru dan serta didik yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun agar kita tetap menjadi putra putrinya yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti ibadah sabda pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada saudara Allah Mulia, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada waktu hari kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Bapak dan Ibu guru serta didik, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami menempuh jalan menuju kepadamu. Kami memang menginginkan yang baik, namun seringkali kami mudah terpengaruh oleh kelemahan manusiawi kami. Kami tidak memiliki kekuatan, ketabahan dan keuletan untuk meninggalkan yang jahat. Semoga dengan mendengarkan sabdamu, kami dikuatkan lagi untuk membangun niat baru dan melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Dengan perantaraan Kristus,
Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita memasuki liturgi sabda. Kita sama-sama mendengarkan bacaan suci pada pagi hari ini. Yesus mengutus Yesus mengutus 70 murid, bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku utus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membuat budi atau bekal atau pasir, dan janganlah memberi saran kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk di suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang itu kepadamu, sebab orang bekerja patut menikmatinya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang dia berikan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak menerimanya di situ, pergilah jalan-jalan dari kota dan berseru. Juga debu kotamu yang mengangkat pada kaki kamu, kami bebaskan di hadapanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semoga cinta dan karunia Tuhan selalu menyertai kita pada pagi yang indah ini dan sungguh cerah. Luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita, masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kita kekuatan, dan masih menjumpai kita dengan teman-teman, keluarga, saudara kita yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada pagi hari ini kita telah memujinya melalui doa-doa kita. Inilah kuasa Tuhan yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan masih memberikan kita hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, lebih khusus berkait dengan kegiatan ini yang kita. Baik Bapak, Ibu guru dan serta didik, pada hari ini Injil berbunyi bahwa Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk memberitakan kabar sukacita. Sebelum melakukan perjalanan ini, Yesus menjelaskan kepada mereka apa saja yang harus mereka lakukan dan mereka alami dalam perjalanannya. Pergilah, itulah yang disampaikan oleh Yesus, yang artinya mereka pergi mewartakan kabar sukacita ini dalam kuasa dan bimbingan Allah. Kata pergilah yang disampaikan oleh Yesus di sini sangat bermakna, dan karena memang di sini mewartakan kabar sukacita, mewartakan kebaikan kepada siapapun dimanapun kita berada, selagi itu adalah niat baik untuk sesama kita di kehidupan kita sehari-hari. Dia juga bilang, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Perkataan ini juga ya memang sangat menantang, karena kita diutus untuk
kalau di sini kan dia bilang mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Ya, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, kalau kita dengar serigala ya otomatis domba segalanya tidak ini. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, bahwa serigala dalam konteks ini bagaimana kita menantang sesuatu hal yang baru, begitu. Bukan berarti kita takut akan sesuatu hal yang menantang, entah itu di mana, di sekolah ataupun di mana tempat kita berada. Ketika ada hal yang sulit, ya saya pikir tidak ada kata tidak kalau kita melakukannya, karena memang tergantung dari niat dan pikiran kita untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Itulah yang kita petik pada apa yang disampaikan oleh Yesus pada Injil pagi hari ini. Melakukan sesuatu hal yang baru, meskipun tantangannya sangat sulit, akan tetapi dengan niat dan kepercayaan yang kita imani, saya yakin bisa kita jalani, begitu. Nah, kemudian di sini bilang serigala itu merupakan binatang yang buas dan sangat mengerikan, sedangkan anak domba adalah binatang yang sangat lemah. Anak domba beserta kawannya berada bersama gembala, maka anak domba itu akan aman sekalipun dikepung oleh banyak serigala yang ganas. Karena itu, sebagai anak domba, janganlah kita berlari menjauh dari sang gembala, Yesus Kristus. Dan kalau dalam konteks ini ya, kalau kita sudah mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita balik kepada diri kita, kalau kita mengimani Tuhan Yesus, saya yakin dengan keyakinan kita bisa kita hadapi, begitu. Ketika kita menjauh dari Yesus, maka kita akan mendapat kesesatan. Sebaliknya, ketika kita berada di dekat Yesus, maka kita akan aman dan lindungan Yesus selalu menyertai kita. Nah, ini juga pesan yang sangat menyentuh bagi kita, bahwa kalau kita mengimani Tuhan Yesus ataupun teman-teman beragama lain, ketika kita meyakini kepercayaan kita, apapun tantangan yang kita hadapi atau apapun hal-hal yang kita hadapi, ketika kita mengimani betul apa yang kita imani, saya yakin semua rintangan itu dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Semoga amin. Doa umat kita, dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Yayasan, ya Bapa, berkatilah yayasan kami. Hadirlah Roh Kudus-Mu agar kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga mereka setia dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi guru di SMA Santo Yosef, ya Bapa, berikanlah Bapak Ibu kami di SMA Santo Yosef kesehatan, agar mereka tetap setia dalam melayani peserta didik dan tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi peserta didik di SMA Santo Yosef, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami peserta didik di SMA Santo Yosef, agar kami tidak malas dalam mengumpulkan tugas sekolah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi penerimaan peserta didik baru, ya Bapa, bimbing dan sertai kami, agar kami semakin hari kami semakin mampu mengemban kepercayaan yang diberikan oleh orang tua peserta didik, sehingga pada masa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 semakin banyak lagi orang tua yang mempercayakan pendidikan putra putrinya ke sekolah Santo Yosef Harvest City dari unit KB, TK, dan SMP dan SMA. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita akhiri segala permohonan kita pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, kami bersyukur karena cinta yang Engkau tunjukkan kepada kami. Semoga kami hidup takwa sesuai dengan perintah dan larangan-Mu, sambil menyesal atas dosa dan kesalahan kami. Semoga kami mengalami belas kasih-Mu dan memuji cinta-Mu yang begitu limpah. Peliharalah kami, sehingga kami hidup tanpa noda dosa. Sampai kelak tibalah saatnya kami boleh menghadap Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan Saudara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa penutup. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang berada di ruang virtual, orang-orang yang kita doakan, sanak keluarga kita, saudara kita, aktivitas, pekerjaan, pendidikan, serta perjalanan hidup kita selalu diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Amin.